9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Jangan solimi petani. Generasi milenial pasti berhadapan dengan sakit. Satunya kata perbuatan, lembu, getok, demam, kesedihan. Ini masalah hidup matinya bangsa. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina, tapi kita mampu mengatasi. Di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Tahun 2024 menjadi momen penting di tengah pergantian kepemimpinan nasional dan sektor pertanian tetap menjadi prioritas melalui Asta Cinta. Hantaman kekeringan El Nino yang mengancam ketersediaan pangan global, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas produksi beras. Capaian yang sangat luar biasa yang hanya dapat diraih melalui kerja keras, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Karenanya, berbagai kalangan menyampaikan apresiasi, baik dalam maupun luar negeri. Ini menjadi bukti bahwa upaya bersama ini tidak hanya menguatkan sektor pertanian nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa pertanian Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh dunia. Berikut perjalanan yang mewarnai pertanian Indonesia sepanjang tahun 2024. Rencana kita ke depan 2025 kita sudah siapkan dari sekarang. Pupuk alhamdulillah sudah semua ditandatangan dan sudah siap 1 Januari petani sudah bisa menggunakan. Perintah Presiden siap menjalankan. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Akibat kerja keras, saudara-saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya. Kita akan bisa rebut swasembada dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, seperti arahan Bapak Presiden. Kalau doangnya, insya Allah di podcast ini tidak saya kasih malu dalam perjalananku. Saya pegang kuat todok kuning. Satunya kata perbuatan, lembu, getok, demam, kesedihan. Kalau ini disinkronkan sumber daya alam, teknologi, generasi milenial, aku yakin Indonesia memimpin pangan dunia. Moga-moga target yang diberikan oleh Bapak Presiden bisa kita capai di 2025. Saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur untuk selalu memantau kondisi di lapangan, dilaporkan pada Pak Menteri, dilaporkan pada saya, utamanya yang berkaitan dengan pupuk, agar distribusi pupuk betul-betul bisa merata, petani tidak ada lagi keluhan pupuk, dan produksi kita meningkat. Setuju? Di awal tahun 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri pembinaan petani seprovinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan itu Presiden menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi senilai 14 triliun rupiah. Gembira undangan hari ini. Terima kasih Pak Amran, Bapak undang saya. Ini kebanggaan bagi saya. Engkau adalah pahlawan yang sebenarnya. Engkau menggunakan tanganmu, keringatmu, badanmu untuk menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pertanian di bawah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah memiliki kemajuan yang luar biasa. Menhan mengajak semua pihak untuk mendukung kegiatan membangun pangan, baik melalui program Kementan maupun pendampingan dari Babinsa. Mentan menghimbau petani segera melakukan tanam cepat, sejalan dengan penambahan kuota kuantum pupuk yang semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, dan pompanisasi sungai-sungai besar untuk pengairan lahan kering yang tengah gencar dilakukan pemerintah. Mentan saksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan TNI AD mengenai optimalisasi lahan rawa untuk memperkuat sektor pertanian melalui pompanisasi dan pipanisasi di lahan-lahan sentra Pulau Jawa yang mencapai kurang lebih 500.000 hektar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementan dan TNI terkait kegiatan pompanisasi lahan pertanian di Pulau Jawa untuk memperkuat perluasan areal tanam padi. Ya, saya ingin melihat panen besar yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dan hasilnya saya lihat bagus. Per hektar bisa 6 sampai 6,2 ton per hektarnya, artinya baik. Tapi ini oleh Pak Mentan didorong untuk mempercepat penanaman kembali. Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam meningkatkan produksi beras nasional dan menghadapi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam menggunakan alat mesin pertanian modern. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serahkan bantuan benih serta alsintan senilai 275 miliar rupiah untuk mendorong peningkatan produksi padi di wilayah Jawa Timur. Presiden Joko Widodo dan Mentan Amran berharap Bulog segera menyerap jagung dalam negeri agar harga jagung meningkat. Dalam kesempatan tersebut juga memastikan ketersediaan benih dan pupuk sehingga petani jagung Gorontalo dapat terus menjaga produktivitasnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo tandatangani nota kesepahaman tentang sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian. Polri sepakat memberi pendampingan dan pengawasan terkait upaya produksi pangan strategis dan antisipasi menghadapi perubahan iklim melalui program pompanisasi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga, terutama saat terjadi oversupply produksi jagung di setiap daerah yang sekaligus berdampak pada peningkatan penghasilan para petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman lepas ekspor perdana jagung dari Gorontalo ke Filipina sebanyak 50.000 ton. Gorontalo dijadikan model keberhasilan dalam meningkatkan produksi serta kesejahteraan petani dalam jangka waktu cepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan panen bawang merah bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kasat Jenderal Maruli berterima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian sehingga mampu mengubah lahan tidur menjadi kawasan urban farming. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dampingi Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan pemberian bantuan pompa air Jawa Tengah di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, dan Klaten. Menghadapi El Nino, pemerintah siapkan hujan buatan dan melakukan pompanisasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat koordinasi tim percepatan penyediaan daging, susu, dan telur tahun 2024 dalam rangka mendukung program Presiden terpilih yaitu makan bergizi gratis. Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian, pakar, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Kementerian Pertanian menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbang Tanas tahun 2024. Mentan Amran menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia melalui 3 program strategis Kementan, yakni pompanisasi, optimasi lahan, dan pengembangan padi gogo. Kemudian yang kedua adalah padi gogo. Yang ketiga optimalisasi lahan rawa. Ada 400.000 hektar. Kalau ini kita lakukan, tiga-tiganya kita selesaikan dengan baik,
kami pastikan insya Allah kita selamat dari ancaman krisis pangan. Kementerian Pertanian menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP atas pencapaiannya dalam memenuhi kelengkapan atribut pada seluruh variabel untuk mencapai kematangan UKPBJ level 3 proaktif. Menteri Pertanian Andi Amran mendampingi Presiden Joko Widodo ke Desa Layuwak, Kabupaten Bantaeng, memantau pompanisasi yang diharapkan meningkatkan produktivitas beras secara nasional. Presiden menghimbau petani Bantaeng untuk meningkatkan frekuensi tanam. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali meninjau lokasi optimasi lahan pertanian bersama Presiden Jokowi di Merauke. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia fokus memperluas lahan pertanian di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Mentan Amran luncurkan biodiesel B50 di Kalimantan Selatan dan catatkan sejarah kemandirian energi nasional. Program ini diharapkan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati sehingga dapat menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization atau FAO. Penghargaan tertinggi pada bidang pertanian ini diberikan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Kyu Dong-yu, di Istana Merdeka Jakarta karena Indonesia dinilai mampu menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Karena Indonesia menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan, apalagi di tengah berbagai ketidakpastian. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian. Salah satu hasil rapat adalah Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sejumlah 15 triliun yang akan difokuskan untuk pangan, irigasi, alsintan, dan cetak sawah. Kementerian Pertanian raih penghargaan komunikasi publik untuk keempat kalinya pada acara Anugerah Media Humas atau AMH 2024 yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kategori Kampanye Komunikasi Publik Kementerian atau Lembaga, BUMN dan BUMD, bertema Gerak Cepat Atasi Kekeringan. Kementerian Pertanian berhasil raih penghargaan kategori kinerja terbaik pada Kementerian dan Lembaga Awards atas inovasi dan keberhasilannya dalam program modernisasi pertanian. Kementan dinilai memiliki komitmen untuk bertransformasi melalui berbagai program strategis yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Kementan menyelenggarakan ramah tamah atas dilantiknya Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono dalam Kabinet Merah Putih. Amran Sulaiman kembali diberikan kepercayaan sebagai Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan menjadi program prioritas. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik ini merujukan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Kementerian Pertanian gelar rapat koordinasi pembahasan dan tindak lanjut terkait persusuan dalam negeri untuk menekan laju impor dalam rangka mencapai swasembada dan mendukung program makan bergizi gratis Presiden Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mewajibkan industri menyerap susu peternak lokal. Dalam rangka upaya regenerasi petani dan percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian gelar pelatihan manajemen pendampingan Brigade Swasembada Pangan dan mentor pada lokasi optimalisasi lahan. Brigade Swasembada Pangan nantinya diharapkan akan mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, mengurangi pengangguran, menekan angka kemiskinan, produktivitas pangan, transformasi pertanian tradisional ke modern, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian gelar rapat koordinasi swasembada pangan bersama TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Rakor ini merupakan wujud komitmen sinergitas dan kolaborasi Kementan dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan nasional terutama komoditas padi. Kementerian Pertanian menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yang paling kooperatif dan responsif dalam menangani aduan masyarakat.
Mentan Amran dampingi Wapres Gibran melakukan penanaman padi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa 24 Desember 2024. Penanaman padi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Wapres Gibran menyampaikan apresiasinya kepada para petani yang terus berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan.